Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi masyayikhina wa bi ulumil ulama'i al-'amilin fid darin amin. Faslun fi syurutil batinah min a'malil qalbi. Malam ini bab tentang syarat-syarat solat secara batin, urusan hati, daripada hal-hal yang berkaitan dengan hati. Faminha, maka diantaranya al-khusyuk, khusyuk di dalam solat. Qala ta'ala aqimis salata li dzikri. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah solat untuk mengingatku. Jadi salah satu tujuan solat adalah sebagai perantara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, kam min qa'imin hadduhu minas shalah at-ta'ab wan nasab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang salat tapi dia tidak dapat bagian apa-apa dari salatnya kecuali hanya capek dan payah saja. Kecuali hanya capek dan susah saja yang dia dapatkan. Tidak dapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada khusyuk dalam solatnya. Maka orang yang tidak khusyuk dalam solatnya, kalau syarat dan rukunnya betul, solatnya sah dan kewajibannya gugur, tidak dosa dia. Nah, tapi urusan balasan dari Allah itu tergantung kadar kekhusyukannya. Sering kita sampaikan bahwasanya khusyuk dalam solat adalah merenungi apa makna yang kita baca dari setiap rukun-rukun atau bacaan-bacaan dalam solat itu. Itu kita renungkan bacaannya. Kalau tidak bisa dari pertama sampai akhir, minimal dalam 3 bacaan. Ketika inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, kemudian ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian yang ketiga ketika assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Minimal kata al-Imam Al-Ghazali, dalam 3 perkara itu usahakan harus khusyuk. Jangan sampai tidak khusyuk, minimal tuh. Kalau selain itu khusyuk juga, maka lebih banyak khusyuknya, lebih banyak kebaikan yang dia dapatkan. Makin sedikit khusyuknya, makin sedikit pula kebaikan yang dia dapatkan. Minimal 3 tuh. Inni wajjahtu, artinya sesungguhnya saya mengarahkan, wajhiyah, diri saya, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kemudian yang ketiga, assalamu alayka, salam untukmu, ayuhan nabi, wahai nabi, Nabi Muhammad maksudnya, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah serta keberkahan-keberkahan Allah. Kemudian wa'lam, kata Imam Ghazali bilang, wa'lam, dan ketahuilah, anna salata innama hiya dzikrun wa qira'atun wa munajatun wa muhawaratun. Sesungguhnya solat itu, kata Imam Ghazali, intinya adalah zikir, bacaan, bermunajat, meminta kepada Allah, wa muhawarah, dan sedang berbincang dengan Allah. Jadi isinya solat itu apa? Kata Imam Ghazali, isinya solat itu 4. Zikir, zikir kan, subhanallahil azim bihamdi, kan zikir tuh. Subhanallahil a'la bihamdi, itu semuanya zikir. Kemudian qiraah, bacaan Al-Quran, bacaan Fatihah wajib, kemudian baca surah sunnah, itu bacaan. Kemudian munajah, dalam solat itu kita bermunajah, meminta kepada Allah. Di antaranya kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami atau beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Itu munajah. Kemudian muhawarah, di dalam solat itu kita sedang berbincang kepada Allah. Mana kita berbincang kepada Allah? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, kepadamu. Yang namanya kamu itu kan berarti yang diajak berbicara. Kita sedang berbicara kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itulah isinya solat. Wadzalika, dan itu tidak bisa, la yakun, dan itu tidak bisa terjadi,
Tidak bisa didapatkan hal itu illa bihuduril qalbi, kecuali dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk. Baru kita dinamakan bermunajat, baru kita dinamakan berbincang, baru kita dinamakan berzikir, baru kita dinamakan membaca, kalau hatinya hadir. Sekarang kalau ada orang berbincang tapi tidak fokus, bukan ngomong namanya. Ketika seseorang berbicara dengan seseorang, dia berbicara tapi apa yang dia bicarakan tidak sadar. Ibarat orang ngomong lagi tidur, ngigau, kan tidak dianggap. Kenapa? Karena di luar kesadarannya. Begitu juga orang yang sholat, ketika dia membaca bacaan, dia tidak sadar apa yang dia bacakan itu, mulutnya ngoceh tapi pikiran kemana-mana. Maka itu tidak dianggap dia itu sedang berbincang-bincang dengan Allah, sedang meminta kepada Allah. Tidak dianggap. Walaupun kalau syarat rukunnya betul, solatnya sah, gugur kewajibannya, cuman solatnya tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena itu tadi, hatinya tidak khusyuk dalam solat. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, kan begitu. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ada orang solat masih juga melakukan perbuatan keji dan mungkar. Gimana tuh? Apakah tidak benar firman Allah? Firman Allah itu benar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Terus kalau masih ada orang solat tetap maksiat, tetap berbuat dosa, tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, solatnya berarti harus diperiksa lagi. Solatnya harus diperiksa. Bagaimana syarat rukunnya? Kalau sudah betul, bagaimana hatinya, khusyuknya? Kalau dia sudah betul syarat rukunnya, hatinya khusyuk dalam solat, maka dia akan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang tuh orang itu kalau sudah khusyuk dalam solatnya, nanti dia solatnya bukan terpaksa, justru dia nikmat dalam solat. Macam Nabi, kan Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu bersabda dalam hadisnya, kata Nabi, ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi, kesenanganku dijadikan oleh Allah di dalam solat. Berarti Nabi Muhammad itu mendapatkan kesenangan dalam solat. Allah jadikan kesenangan beliau itu dalam solat. Berarti beliau itu ketika solat senang. Kenapa beliau ketika solat senang? Karena beliau dapat nikmat dalam solat itu, lezat, manis. Solatnya manis, solatnya itu lezat. Kenapa? Ada khusyuk. Makanya usahakan, di antara hal yang membantu khusyuk dalam solat itu, di antara hal yang membantu khusyuk dalam solat, selain sebelum solat kita baca surah An-Nas, baca firman Allah tu, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Kemudian pandang tempat sujud. Kemudian di antara yang membantu khusyuk solat itu, ketika solat itu suara kita tu keluarkan sedikit, bacaan kita itu kita keluarkan sedikit, sekiranya telinga kita dengar. Kecuali kalau imam ya, imam kalau sholat subuh, maghrib, isya, rakaat pertama kedua memang disunnahkan untuk jahar kan, jahar suaranya dibesarkan. Nah, tapi kalau selain itu kan suaranya dipelankan. Nah, kan termasuk rukun sholat ada namanya rukun qauli kan, rukun qauli, rukun yang berupa bacaan. Takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, shalawat di tasyahud akhir, salam. Itu kan rukun qauli. Itu harus dengar kan? Adapun yang lainnya bukan rukun kan, bukan rukun qauli. Nah, maka yang lainnya juga usahakan minimal diri kita itu dengar dan agak besarkan suaranya. Kalau suara itu kita agak besarkan sedikit, sekiranya diri kita dengar semua bacaan itu membantu kekhusyuan. Kalau terlalu silent suaranya, pelan, kalau 5 rukun itu kalau tidak kedengaran kan tidak sah. Selain itu tidak apa-apa kalau tidak kedengaran. Tapi kalau tidak kedengaran tidak dinamakan bacaan. Kalau yang lain, kalau tidak dapat sunnah. Tapi kalau 5 yang tadi itu harus dengar. Nah, kalau yang 5 ini terlalu pelan atau yang lainnya itu terlalu pelan, itu kadang-kadang pikiran ngambang kemana-mana. Tapi kalau suara itu agak dibesarkan dikit, maka itu membantu kita untuk fokus dengan bacaan gitu. Contoh,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan kita dengar tu sendiri tu bacaan kita. Nah, itu lebih membantu diri kita untuk khusyuk, untuk berusaha memahami apa yang kita baca. Karena itu intinya khusyuk. Wa tamamu, dan sempurnanya khusyuk itu yahsulu. Jadi kesempurnaan khusyuk itu bisa didapatkan tuh. Bagaimana cara, kata beliau, kata Imam Ghazali, bagaimana cara mendapatkan kesempurnaan khusyuk dalam solat? Yang pertama, bitafhim. Itu nomor satu. Bitafhim artinya kita pahamkan diri kita ini makna bacaan yang kita baca. Itu yang pertama. Bacaan yang kita baca tu kita berusaha untuk memahamkan diri kita apa yang kita baca. Makanya kalau duduk-duduk santai-santai itu, buka kitab yang di situ ada arti bacaan-bacaan solat, kan ada tuh. Kadang-kadang di tuntunan solat tu kan ada apa saja arti-arti daripada bacaan solat. Nah, itu coba dibaca, ya dibaca. Kemudian kalau surah Al-Fatihah, lihat di juz amma yang ada terjemahan. Surah-surah yang lain lihat di juz amma yang ada terjemahan. Surah-surah yang di dalam juz amma itu kan ada terjemahannya. Coba itu dibaca. Nanti ketika kita mau salat, kita mau baca surah yang mana nih? Oh ini. Coba direnungkan artinya. Nah, pas salat kita renungkan itu artinya. Nah, itulah khusyuk dalam salat. Kemudian kita baca bacaan dalam salat itu apa saja artinya. Nah, itu coba direnungkan. Ya, beli kitab itu. Tuntunan salat, juz amma yang terjemahan. Biar salat kita tak gitu-gitu aja. Biar salat kita ini ada peningkatan. Ya, biar khusyuk salatnya. Apa tadi khusyuk solatnya? Yang pertama kata Imam Ghazali, fahamkan diri kamu terhadap apa yang kamu baca. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'zim, mengagungkan Allah. Yang ketiga, wal haibah, merasa dalam diri itu bagaimana kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita sama Allah. Kemudian yang keempat, warraja, seraya berharap kepada Allah. Yang kelima, wal haya, malu kepada Allah. Malu kepada Allah atas apa yang ada pada diri kita daripada kekurangan yang banyak ini. Nah, intinya solat itu khusyuknya nomor satunya memahami apa yang kita baca. Tapi jangan sampai kalau solatnya belum khusyuk tidak solat, nah itu lebih parah, double salahnya. Nah, tetap solat, cuman perbaiki dirinya. Nah, kalau ada orang masih belum bisa khusyuk, udah Beb, ana udah usaha Beb, belum bisa khusyuk, banyak pikiran Beb. Apalagi tanggal tua Beb, aduh pikiran banyak, belum gajian nih tanggal tua, banyak pikiran Beb. Gimana? Udahlah, yang penting kita udah usaha. Allah tahu bagaimana usaha kita. Jangan kita ndak usaha. Kalau ndak usaha itu asal-asal aja. Udahlah, yang penting solat. Allah kan tahu ini orang ini asal-asalan nih solatnya. Beda dengan orang yang memang sudah berusaha. Dia udah beli kitab, dia udah beli juz ammah, dia udah merenung apa artinya. Tahu-tahu pas solat dia udah usaha khusyuk, masih belum bisa khusyuk. Itu Allah maafkan dia. Kenapa? Karena udah ada usaha dia pengen khusyuk. Nah, di sisi lain kita juga harus bersyukur kepada Allah, karena Allah masih takdirkan jidat kita ini, dahi kita untuk sujud kepada Allah SWT. Ada orang kaya raya, banyak hartanya, tapi Allah tidak takdirkan keningnya untuk sujud kepada Allah SWT. Apa nikmatnya hidup macam itu. Tapi kita alhamdulillah, kita bersyukur Allah masih takdirkan kita untuk sujud kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, untuk patuh atas perintah Allah. Itu udah nikmat dah. Tinggal kita berusaha bagaimana khusyuk. Jangan tidak berusaha ya. Kalau tidak berusaha, nah itu masalahnya. Nah, kita usaha dulu. Sisanya Allah akan maafkan. Nah, kemudian kullama zadal ilmu billah zadatil khasyah wa hasalal hudur. Nah, ini kata kuncinya, kata Imam Ghazali. Ini kata kunci nih. Kata Imam Ghazali, setiap kali orang itu tambah kenal dengan Allah, maka dia akan tambah takut kepada Allah dan akan dapat khusyuk dalam hatinya.
Itu kuncinya. Kata Imam Ghazali, orang kalau makin kenal kepada Allah, dia akan makin takut dan dia akan dapatkan kekhusyuannya. Berarti kalau dibalik, berarti orang yang hatinya tidak khusyuk dan orang yang tidak takut kepada Allah, berarti dia belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang itu kenal dengan Allah, tandanya apa? Dia kenal, dia dekat kepada Allah. Tandanya apa? Dia tambah takut. Bib, anak ni alhamdulillah bib, udah dekat dengan Allah, tapi masih berani maksiat. Belum dekat dia. Belum dekat dan belum kenal dengan Allah. Kata Imam Ghazali, kalau orang sudah dekat dengan Allah, sudah kenal betul dengan Allah, dia akan tambah takut kepada Allah. Makanya coba lihat orang-orang dulu tu ya. Orang-orang dulu tu bagaimana takutnya kepada Allah SWT. Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ni mertuanya Rasulullah, dijamin masuk syurga. Dijamin masuk syurga Sayyidina Umar ni. Kemudian beliau sahabat nomor 2 yang paling mulia setelah Sayyidina Abu Bakar. Manusia paling mulia setelah Nabi Rasul, Sayyidina Abu Bakar itu Sayyidina Umar. Dijamin masuk syurga lagi. Tapi coba lihat bagaimana takutnya kepada Allah. Beliau pada suatu hari, Alhamdulillah, Sayyidina Umar itu pada suatu hari pernah lewat di jalan kota Madinah. Ketika lewat, mendengar seorang warga di rumahnya baca Al-Quran, sampai pada firman Allah Ta'ala, inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Dalam Al-Quran apa artinya? Inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya siksaan Tuhanmu sungguh pasti terjadi. Ma lahu min dafi', tidak ada yang bisa mencegah siksaan tersebut. Sayyidina Umar dengar ayat itu, langsung gemetar badannya, jatuh pingsan. Sesungguhnya siksaan Allah benar, pasti akan terjadi, dan tidak ada yang bisa mencegah atau membentengi seseorang daripada siksaan itu kalau datang. Pingsan Sayyidina Umar. Pingsan, digotong, dibawa ke rumah beliau, sakit selama sebulan lebih. Sakit tak bangun, gara-gara dengar ayat itu tadi. Itu kelas Sayyidina Umar ni, orang yang sudah dijamin masuk syurga, segitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka itu luar biasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya cerita-cerita orang-orang dulu tu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang wali Allah namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Gurunya Habib Abdul Haddad yang menyusun Ratib Al-Haddad. Itu beliau pernah nyuruh muridnya nyembelih kambing. Muridnya salah nyembelih kambing. Mati kambing itu dalam keadaan bangkai. Yang namanya bangkai kan tak bisa dimakan, disentuh aja najis. Kalau basah sama basah kan najis kalau disentuh. Atau salah satunya basah kan najis, apalagi dimakan. Nangis nih Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, nangis. Akhirnya muridnya tanya, wahai guru, kenapa engkau nangis sampai segitunya? Gara-gara kambing satu, nanti saya ganti kambing ini, kata muridnya. Kata beliau, saya nangis bukan karena kehilangan seekor kambing ini, tapi saya menangis, saya takut nasib saya seperti kambing ini. Saya berbuat baik, tahu-tahu di akhir umur saya salah dan saya mati dalam keadaan tidak baik, su'ul khatimah, maka saya menjadi najis di sisi Allah SWT. Itu yang saya takutkan, kata beliau. Nangis beliau. Itu orang-orang dulu tuh. Orang-orang dulu tuh nangis macam itu. Ya, mudah-mudahan kita dapatlah bagian sikit-sikit lah takut ya. Kalau tidak bisa seperti mereka, tapi ada takut kepada Allah SWT. Jangan ada takut sama sekali. Macam aman sekali, macam muda calon-calon penghuni surga masuk surga sama Rasulullah dah ni. Seakan-akan pendamping kanan kiri Rasulullah dah. Aman-aman, tak takut sama sekali. Ya. Rasulullah je tu, Rasulullah SAW tu disebutkan dalam kitab Nasa'i Dunia kalau tidak salah. Beliau bilang apa? Rasulullah ini, kata beliau, saya kata Rasulullah, makna hadisnya gini. Saya kalau diberi pilihan meninggal di depan pintu kamar dalam keadaan Islam, meninggal di pintu rumah dalam keadaan mengucapkan syahadat,
Saya, kata Nabi, milih meninggal di pintu kamar dalam keadaan Islam. Itu dah cukup, kata Nabi. Cukup. Kenapa Nabi Muhammad tidak milih meninggal dalam keadaan mengucapkan syahadat di pintu rumah? Kata beliau, saya khawatir perjalanan saya dari pintu kamar ke pintu rumah itu, takut di tengah itu saya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, kata beliau. Jadi kalau Allah sudah kasih jamin saya di pintu kamar meninggal dalam keadaan Islam, itu dah cukup dah. Itu dah husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Islam. Kalau suruh pilih lebih lagi, Islam dan lagi mengucapkan syahadat tapi di depan pintu rumah, saya takut saya ketika berjalan dari pintu rumah sampai ke pintu kamar ke pintu rumah itu, takut di tengah perjalanan di ruang tengah itu, saya takut di situ Allah cabut saya dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi itu takut macam itu. Ya. Nah, itu orang-orang takut karena mereka tahu kalau ini sampai meninggal su'ul khatimah, yang didapat murka Allah Subhanahu wa taala. Ini takut mereka luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mereka itu jaga dirinya, ya. Jaga dirinya bagaimana tidak maksiat kepada Allah. Nah, ini ada kaitannya. Ini ada kaitannya. Al-Imam Al-Qurtubi itu orang yang menafsir, beliau ulama besar. Ada tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Beliau yang ngarang tafsir itu. Orang alim besar. Beliau ditanya, Imam Qurtubi itu ditanya, "Wahai Imam, kenapa orang soleh itu banyak kawin? Kenapa orang soleh itu banyak nikah?" Kan banyak orang soleh begitu kan. Beliau ditanya kenapa? Karena kata beliau, orang soleh itu beliau itu orang soleh tidak mau melampiaskan syahwatnya kepada yang haram. Ketika mandang yang haram, mereka tundukkan pandangannya. Mandang yang haram aja tidak mau, apalagi menyentuh. Sehingga syahwatnya, hasratnya terkumpul dalam dirinya. Ketika mau dia lampiaskan, tahu-tahu istrinya lagi haid, istrinya lagi nifas, istrinya lagi berhalangan, istrinya lagi capek, istrinya lagi sakit, sementara syahwatnya udah menumpuk. Makanya daripada dia maksiat, dia nikah lagi. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Sementara orang yang tidak soleh, kata beliau, banyak melampiaskan nafsu syahwatnya kepada yang haram. Lihat yang haram, tidak ditundukkan pandangannya, dilihat terus. Paha amoy, tengok, direnung sama dia. Ada orang buka aurat, direnung. Berkurang lah kan syahwatnya kan? Berkurang. Salaman sama yang bukan mahram, berkurang lagi syahwatnya. Berpelukan sama yang bukan mahram, kurang lagi syahwatnya. Makin sering dia melihat yang aurat-aurat yang bukan mahram, makin berkurang syahwatnya. Makin sering dia menyentuh yang bukan mahram, salaman, makin kurang syahwatnya. Makin kurang syahwatnya, maka dia tak perlu nikah lagi karena syahwatnya udah kurang dah. Kurang karena apa? Kurang karena hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Begitu kata Imam Al-Qurtubi, bukan kata saya. Kata Imam Al-Qurtubi begitu. Nah, itu efek dari apa? Efek dari mereka itu menjaga dirinya untuk tidak maksiat kepada Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut itu kepada Allah, bukan kepada istri. Pada istri bahaya. Istri itu jangan ditakuti, istri itu disayangi, bukan ditakuti. Mau takut sama Allah. Nah, istri disayangi, bukan ditakuti. Nah, kemudian tuh, saya ulangi lagi apa kata Imam Ghazali? Setiap kali orang itu kenal dan dekat dengan Allah, maka dia tambah takut. Dan dia akan dapat khusyuk dalam hatinya. Berarti orang yang tidak khusyuk, orang yang tidak takut kepada Allah, berarti dia kurang kenal dan kurang dekat dengan Allah SWT. Jadi tanda nih, kalau kita mau tahu, saya ini dekat tak ya sama Allah ya? Saya ini udah kenal belum sama Allah? Lihat aja diri kita, tidak usah tanya orang. Kita bisa nilai sendiri diri kita. Kita ini takut tak sama Allah? Kalau depan orang sih takut, wajar, ada orang. Lagi sendiri kita takut tak sama Allah? Kalau takut, syukur, berarti kita orang pilihan Allah yang Allah dekatkan diri kita kepadanya sehingga ada takut. Tapi kalau tidak takut sama Allah, itu tanda
berarti dia tidak dekat kepada Allah, berarti dia belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Kata Sayyidina Umar, "I'lam anna ma laka indallah mithlu ma lillahi indak." Ketahuilah, kata Sayyidina Umar, sesungguhnya kedudukan kamu di sisi Allah sesuai dengan kedudukan Allah di sisi kamu. Artinya, kalau kamu mau tahu bagaimana kedudukan kamu di sisi Allah, lihatlah bagaimana Allah ada di hati kamu. Artinya kalau kamu sering takut kepada Allah, sering ingat Allah, itu tanda berarti kamu itu kedudukannya dekat sama Allah. Tapi kalau kamu berani sama Allah, sering lupa sama Allah, itu tanda berarti kamu jauh dari Allah. Kenapa? Karena Allah jauh dalam hati kamu. Jadi kita bisa nilai sendiri diri kita ini dekat apa enggak sama Allah. Kalau kita banyak takut sama Allah, banyak mengingat Allah, itu tanda berarti kedudukan kita, alhamdulillah, bersyukur, dekat kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, berani dalam keadaan sendiri, berani sama Allah, berani berbuat dosa, dan banyak lalainya, tidak suka dengan mendekatkan diri zikir kepada Allah, tapi berani, tidak takut, itu tanda berarti dia jauh dari Allah. Walaupun dia banyak datang ke masjid, walaupun dia banyak datang tempat-tempat baik, tapi kalau ketika dia sendiri, dia berani sama Allah, tak takut sama Allah, itu jauh dia, bukan dekat sama Allah SWT. Karena itu intinya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian faida sami'tal adzan. Kemudian kata Imam Ghazali, maka apabila kamu mendengar azan, yambaghi an tastahdhiral qalba haulan nida yaumal qiyamah. Nah, kata beliau, kata Imam Ghazali, ketika kamu mendengar azan, hendaknya kamu hadirkan hati kamu itu membayangkan bagaimana panggilan nanti di hari kiamat. Jadi kata Imam Ghazali, kalau dengar azan itu bukan hanya jawab saja, tapi bayangkan kamu nanti dipanggil oleh Allah seperti itu nanti di hari kiamat. Rasakan itu, kata beliau. Setiap kali azan, setiap kali itu juga rasakan itu adalah panggilan nanti di hari kiamat. Kemudian apa kata beliau? Wa tatashammara bi dhahirika wa batinika lil ijabah wal musara'ah. Dan ketika azan itu berkumandang, hendaknya kamu, kata beliau, bersemangat zahir batin untuk menjawab panggilan itu dan untuk cepat-cepat menjawabnya. Cepat-cepat artinya cepat-cepat memenuhi panggilan Allah tersebut untuk solat. Harus cepat, kata beliau. Kenapa? Kenapa kalau ada panggilan azan tu kita dianjurkan cepat menjawab dan cepat untuk datang solat? Kenapa? Kata Imam Ghazali, fa innal musari'ina ila hadzal nida humul ladzina yunaduna bil luffi yaumal ardil akbar. Tuh. Karena orang yang cepat-cepat menuju untuk mendirikan solat ketika mendengar azan, maka orang yang paling cepat adalah orang yang paling lembut nanti dipanggil pada hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat tuh malaikat tuh manggil kasar, nanti kasar manggilnya. Nah, kalau ingin lembut dipanggil di hari kiamat, cepat-cepat kalau ada azan, cepat-cepat jawab dan cepat-cepat laksanakan solat. Karena kalau tidak akan mendapatkan panggilan yang kasar. Semakin cepat semakin lembut panggilannya. Tuh, fa in wajadta qalbaka mamlu'an bil farah wal istifsyar mashrufan ila al-ibtidar fasayakunu mithla dzalik fi dzalika nida. Nah, jika kamu, kata beliau, mendapatkan hati kamu ketika dengar azan itu senang, gembira, dan cepat-cepat untuk menjawab panggilan azan itu, cepat-cepat pengen solat, senang, gembira, bukan malas. Ya Allah, azan lagi, solat lagi. Nah, itu bahaya itu. Tapi kalau ketika dengar azan semangat, senang, bahagia, dan cepat-cepat untuk solat, apa kata beliau? Maka seperti itulah yang akan kamu rasakan nanti pada hari kiamat. Jadi ketika kamu di dunia senang dengan azan, dengar azan senang. Kemudian ketika di dunia cepat-cepat untuk memenuhi panggilan Allah untuk solat, maka nanti di hari kiamat kamu seperti itu juga. Kamu ketika dipanggil di hari kiamat, nama kamu dipanggil, kamu akan senang dan kamu akan segera memenuhi panggilan itu dalam keadaan bahagia. Berarti sebaliknya, kalau dengar azan tidak senang, kalau dengar azan lambat-lambat, berarti kamu nanti dipanggil di hari kiamat dalam keadaan sedih, tidak senang dan tidak bahagia, dalam keadaan sedih, susah,
dan kamu akan lambat dapat kebaikan nanti di akhirat. Jadi kalau ingin senang di akhirat, ingin cepat dapat kebaikan, cepat-cepatlah siap-siap untuk mendirikan solat ketika mendengar azan, dan harus dalam keadaan gembira ketika mendengarkan azan. Walidzalika qala alaihi salatu wassalam, arihna biha ya Bilal. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, hiburlah kami wahai Bilal. Rasulullah pernah bilang sama Bilal, wahai Bilal, hiburlah kami. Dengan apa? Dengan azan dan solat. Rasulullah itu minta hibur. Dengan apa? Dengan azan dan solat. Iz kanat qurratu ainihi fi shalah. Karena iz kanat qurratu ainihi fi shalah. Karena Rasulullah itu kesenangannya ada di dalam salat. Jadi saya simpulkan, orang yang paling cepat menuju salat ketika dengar azan, dia orang yang akan dipanggil lembut di hari kiamat. Dan orang yang gembira serta cepat dalam memenuhi panggilan salat, dialah orang yang nanti akan juga gembira ketika dipanggil namanya di akhirat dan akan cepat dapat kebaikan. Sebaliknya, yang tidak senang ketika azan, yang lambat ketika menjawab panggilan salat tersebut, lambat diundur-undur, maka dialah juga orang yang akan nanti ketika dipanggil namanya dalam keadaan sedih, tidak bahagia, susah, dan akan lambat dapat kebaikannya. Jadi kalau ada azan, cepat jawab, senangkan hati, cepat OTW. Kenapa? Karena dia akan dapat panggilan lembut, karena dia akan dapat kesenangan, karena dia akan dapat kebaikan yang cepat nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Amin. Kita dengarkan azan dulu. Allah.